did Jesus die? 'Twas for your sin and mine. For us Christ was crucified. He gave his earthly life, so God may save mankind. This world needs Jesus' sacrifice. Will you believe in Jesus? Will you receive his grace? Will you accept Lord Jesus? Someday see him face to face. Will you believe in Jesus? Will you receive his grace? Will you accept Lord Jesus? Someday see him face to face. Why did Jesus die? 'Twas for your sin and mine. For us Christ was crucified. He gave his earthly life, so God may save mankind. This world needs Jesus' sacrifice. Will you believe in Jesus? Will you receive his grace? Will you accept Lord Jesus? Someday see him face to face. Will you believe in Jesus? Will you receive his grace? Will you accept Lord Jesus? Someday see him face to face. Rahab dan para mata-mata. Tuhan mengutus Yosua bin Nun yang adalah penerus Musa untuk memimpin bangsa Israel pergi ke tanah perjanjian. Tetapi itu bukan hal yang mudah, karena mereka akan berperang melawan banyak kota besar dalam perjalanan mereka. Salah satu di antaranya adalah kota Yeriko, kota yang terkenal dengan temboknya yang besar dan kuat. Jadi, Yosua memutuskan untuk mengutus 2 orang mata-mata untuk mengintai daerah itu, khususnya di kota Yeriko. Mata-mata itu menyelidiki negeri itu, dan ketika mereka pergi ke kota Yeriko, mereka ditampung oleh seorang wanita bernama Rahab. Raja Yeriko mengetahui keberadaan mata-mata itu di kotanya, jadi dia mengirim tentara untuk mencari mata-mata itu. Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa musuh mengirim mata-mata ke kota kita? Dan mereka bersembunyi di rumah Rahab? Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Kumpulkan tentara kita dan pergi mencari mereka. Dan pastikan kamu memeriksa rumah wanita itu juga. Jadi, para prajurit pergi mencarinya. Mereka mencari mata-mata itu di kota dan di setiap sudut kota untuk menemukan mata-mata itu. Dan tentu saja mereka juga pergi ke rumah Rahab untuk menanyainya. Kami telah mendengar bahwa kamu melindungi orang-orang yang mendatangimu dan masuk ke rumahmu. Cepat, serahkan mereka, karena mereka datang untuk memata-matai negeri kita. Iya, orang-orang itu datang kepadaku. Tetapi aku tidak tahu dari mana mereka berasal. Ketika pintu gerbang mau ditutup menjelang malam, mereka sudah pergi. Aku tidak tahu kemana mereka pergi. Cepat kejar mereka. Mungkin kamu bisa menyusul mereka jika kamu cepat-cepat pergi. Jadi, para prajurit melanjutkan perjalanan mereka untuk mengejar mata-mata itu. Tetapi, Rahab menyembunyikan orang-orang itu di atap rumahnya di bawah tumpukan jerami. Sebelum mata-mata itu tidur malam itu, Rahab naik ke atas untuk berbicara dengan mata-mata itu. Aku tahu bahwa kamu berasal dari Israel, dan aku tahu bahwa Tuhan Allahmu telah memberikan negeri ini kepadamu. Kami telah mendengar bagaimana Tuhan mengeringkan Laut Merah ketika kamu keluar dari Mesir, dan bagaimana kamu mengalahkan 2 raja Amori di sebelah timur Sungai Yordan. Ketika kami mendengar keajaiban-keajaiban itu, tawarlah hati kami,
karena Tuhan Allahmu adalah Allah di surga di atas dan di bumi di bawah. Sekarang, bersumpahlah kepadaku demi Tuhan bahwa kamu akan berbuat baik kepada keluargaku, karena aku telah berbuat baik kepadamu. Berikan aku tanda bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa ayah dan ibuku, saudara laki-laki dan saudara perempuanku, dan semua milik mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan kami dari kematian. Nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asalkan kamu tidak memberitahu siapapun tentang apa yang kami lakukan. Kami akan memperlakukanmu dengan baik dan setia, ketika Tuhan memberikan negeri ini kepada kami. Setelah percakapan itu, Rahab membantu orang-orang itu melarikan diri dari kota dengan menurunkan mereka dengan tali kirmizi dari jendela rumahnya. Ini karena rumah Rahab terletak di tembok kota dan jendelanya menghadap keluar Yeriko. Orang-orang itu turun dengan tali kirmizi itu dan Rahab menyuruh mereka untuk pergi ke bukit dan bersembunyi. Kemudian setelah 3 hari, barulah mereka bisa kembali ke komunitas mereka. Tinggalkan tali kirmizi ini di sini, supaya kami tahu rumah mana yang tidak boleh kami hancurkan ketika kami kembali nanti. Bawa ayahmu, ibumu, saudara laki-lakimu, dan saudara perempuanmu, dan semua keluargamu ke rumahmu. Jika satu dari mereka keluar dari pintu rumahmu, mereka sendiri yang akan menanggung akibatnya. Kalau darah mereka tertumpah, kami tidak akan bertanggung jawab. Tetapi siapapun yang ada di dalam rumahmu, jika ada yang mencelakainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tapi ingatlah, jika kamu memberitahu siapapun tentang apa yang kami lakukan, kami akan bebas dari sumpah yang telah kamu suruh supaya kami bersumpah. Baiklah, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Maka Rahab menyuruh mereka pergi dan tali kirmizi itu dibiarkannya tergantung di luar jendela. Setelah 3 hari bersembunyi, mata-mata itu kembali ke komunitas mereka. Rahab memegang sumpahnya dan tidak memberitahu siapapun tentang kegiatan mata-mata itu di kota mereka. Cerita yang bagus, bukan anak-anak? Rahab tidak pernah tahu tentang siapa orang asing yang datang ke rumahnya. Tetapi dia tahu tentang betapa kuatnya Tuhan mereka. Dan itu membuatnya percaya kepada mereka dan Tuhan mereka. Dia melindungi mereka di rumahnya sendiri dan membantu mereka melarikan diri dari kota dengan aman. Semua karena dia percaya betapa kuatnya Tuhan dan dia memilih untuk percaya kepadanya lebih daripada kotanya yang kuat karena dikelilingi oleh tembok yang besar dan kuat. Sama seperti kita, anak-anak, setelah mendengar kekuasaan dan kemampuan Tuhan kita yang luar biasa, kita hanya akan terpesona dan hormat kepadanya. Dia tidak hanya berkuasa, tetapi dia juga penuh kasih dan penyayang. Dia memilih untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya dan beriman kepadanya dengan mengutus Yesus Kristus, anaknya yang tunggal untuk disalibkan. Dan darah yang tertumpah itu memberi kita harapan dan kedamaian bahwa kita akan aman di hadirat Tuhan. Persis seperti tali kirmizi yang tergantung di jendela Rahab yang memberikan kedamaian baginya dan seisi rumahnya. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian memiliki iman? Apakah kalian percaya bahwa Yesus mati untuk kalian dan saya? Jika tidak, maka bukalah hati kalian untuknya. Mintalah pengampunan dari Tuhan dan terimalah anugerah keselamatan melalui Yesus Kristus saja. Dan kalian akan terkejut melihat betapa hebatnya Tuhan kita.